Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana bitaufiqihi wa hadana bihidayatihi wa a'azzana bidinihi amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentu bagi yang sudah sepuh terutama ya, tentu dalam banyak hal sudah mikir-mikir ya. Berapa kali lagi hadir di pengajian ini. Ini baik karena ada juga contohnya dari Nabi. Jadi Nabi ketika Haji Wada tahun ke-10 Hijriah, sekitar tahun 632 Masehi, itu Nabi juga kemudian merasa bahwa boleh jadi hajinya itu adalah haji yang kemudian bertemu dengan kaum muslimin yang di tahun yang akan datang tidak bertemu lagi. Karena itu disebut dengan haji wada. Ya. Ini untuk yang sepuh-sepuh, bukan untuk saya ya. Sebab pulau Tasik sekawan bersen 60 ibu. Sampai-sampai Nabi itu juga kemudian dalam konteks menyiapkan untuk kehidupan akhirat ya. Itu Nabi berpesan, bebaskan dirimu dari api neraka walaupun hanya bisikli tamrotin, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Nah, ini untuk bekalnya. Untuk introspeksinya ialah kita ini harus introspeksi, walaupun tidak selalu ingkang sepuh menika mendahului nggih, ingkang lebih sepuh ngoten nggih. Nggih. Insyaallah kalau kita husnul khotimah, insyaallah husnul khotimah semuanya ya, maka berapapun yang kita bawa itu selalu akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Tentu kalau semakin banyak kebaikan yang kita bawa, semakin banyak pula kebahagiaan kita di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan begini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan
falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dah. Ada tambahan yang di depan ya. Min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un, dan yang di belakang ya, min ghairi ayyan kusa ya, auzarohum syai'un. Barang siapa yang membuat ya, hal-hal yang baik, maka ia mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Bahkan jika ada orang yang kemudian mengikutinya, maka orang yang pertama tadi juga akan mendapatkan tambahan karena ditiru oleh orang lain itu. Nah, demikian pula kalau membuat hal-hal yang tidak baik. Artinya, kita harus betul-betul hati-hati dalam hidup. Nah, terutama ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang yang pertama misuh, nun sewu, misuh ya, Surabayaan gitu ya. Mungkin asalnya tidak menyadari dia, kalau di belakang hari nanti akan banyak yang mengikuti itu. Ya. Untung untuk sebagian sekarang ya, digunakan untuk menyebut rawon, menyebut apalagi begitu ya. Tapi intinya misuh itu apa bahasa Indonesia misuh ya? Mengumpat ya, mengumpat. Ya. Ini orang tidak menyadari bahwa di belakang itu ketika orang mengikutinya itu akan juga mendapatkan ya azab karena diikuti orang lain. Ya. Nah, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, terutama yang di depan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, itu untuk memberikan penghargaan, memberikan apresiasi pada seorang Ansor. Suatu hari ya, ada serombongan orang dari Mudor, dari suku Mudor. Pakaiannya compang-camping, lusuh, bahkan tidak pakai terompah, tidak pakai sandal. Yang itu mencerminkan bahwa yang datang tersebut adalah orang-orang yang tidak punya. Mengetahui hal itu, Nabi kemudian masuk ke rumah. Lalu Nabi keluar lagi. Ya. Nabi dalam keadaan sedih kelihatan di wajahnya. Kita analisa Nabi masuk ke rumah itu, kemungkinan besar Nabi mencari sesuatu di rumah yang akan diberikan kepada sekelompok orang itu. Tapi rupanya Nabi tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya, sehingga kelihatan wajah Nabi itu sedih. Bukan sedih karena
tidak ada apa-apanya itu. Sebab sudah sering Nabi itu hidupnya seperti itu. Sering Nabi pagi hari tanya ada makanan. Ketika dijawab tidak ada, nanti kemudian mengatakan baik, kalau begitu saya puasa. Dan itu berulang-ulang. Nah, ketika kedatangan suku Mudhar itu, Nabi bersedih karena tidak bisa memberi. Lalu Nabi memerintahkan Bilal untuk adzan. Pada waktu itu sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, Nabi berpidato yang intinya ya, menganjurkan orang untuk bersedekah. Nabi mulai dengan menyebut ayat 18 surat Al-Hasyr yang tadi dibaca oleh Pak Nasir. Ya, itu bagian saya Pak Nasir, nanti jangan dibaca lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah ia lakukan, apa yang telah berlalu, liwat untuk hari esok. Di dalam tafsir-tafsir termasuk At-Tabari, termasuk Ibnu Katsir, termasuk Al-Qurtubi di belakang, itu menyatakan liwat itu untuk menghadapi hari kiamat. Intinya untuk bekal di akhirat yang dimulai dengan hari kiamat. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tahu, yang nanti akan memberitahu pada semua yang kalian lakukan. Nabi juga bacakan ayat 1 surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Terutama pada wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, Nabi menekankan di situ. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian itu saling meminta atas nama Allah, saling meminta tolong atas nama Allah. Ketika itu dibacakan, cukup dengan 2 ayat ya. Maka datanglah seorang Ansor yang rupanya begitu selesai sholat, dia lebih dulu meninggalkan ya, jamaah yang lain. Kemudian datang membawa sekarung, ada yang menyebut makanan, ada yang menyebut itu harta, dalam arti uang perak ya, sampai kelihatan tidak kuat ya. Mengetahui hal itu, kemudian wajah Nabi berseri-seri. Lalu yang lain-lain juga ikut pulang, dan kemudian ada yang membawa ya, 1 genggam makanan, ada yang lebih. Akhirnya terkumpul kira-kira 2 karung
ada pakaian dan lain sebagainya. Maka Nabi bertambah berseri-seri. Oleh Nabi kemudian disampaikan, diberikan kepada orang-orang mundur tadi. Setelah itu orang-orang mundur itu kemudian memeluk Islam. Disitulah Nabi kemudian menyampaikan hadis yang kita bacakan tadi. Ini menjadi sababul wurud, sebab ya, yang menjadikan Nabi bersabda seperti itu. Nah, kenapa Nabi awalnya kelihatan murung kemudian terus bergembira? Tentu kita tahu jawabnya. Intinya ketika kita menghadapi orang lain itu ada 4 kategori. Terutama kalau kita menghadapi orang yang lagi susah. Ya, yang pertama, ya, kita bahkan memusuhi. Ya, memusuhi. Ya. Dalam bahasa Jawa, nyukur nih, ya, nyukur nih, syukur, nah, ya. Ada orang kesandung jatuh, syukur, nah, ya. Ini bukan bersyukur, ya, bukan bersyukur. Ya. Jadi yang seperti itu, ini tentu tidak diajarkan dalam Islam. Yang kedua, acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu ya sekarangmu gitu ya. Jadi, yang ketiga, simpati, merasa kasihan. Yang keempat, empati, tidak sekedar kasihan, tapi bahkan membayangkan dirinya berada pada posisi orang yang susah itu, menghayati akan penderitaan orang, ya. Maka berdasarkan empati inilah, ya, lalu muncul tindakan-tindakan, ya, untuk membantu yang susah itu. Kalau kita belum bisa empati, setidak-tidaknya simpati. Moga-moga dengan simpati pun itu juga mendorong kita untuk membantu orang lain. Yang kedua, kelihatan, ya, masalah yang dihadapi Nabi tadi dengan datangnya sekelompok orang dari mundur tadi itu tidak bisa diselesaikan oleh Nabi sendiri. Bahkan Nabi tidak punya apa-apa kelihatan. Rasanya kalau Nabi punya, apalagi banyak, mungkin langsung ditekel oleh Nabi sendiri. Nah, kemudian muncul tadi itu, Nabi memberikan, ya, himbauan. Nabi mengajarkan supaya orang memikirkan libat untuk hari kiamatnya, untuk hari akhirnya, untuk hari esoknya. Ya. Bahkan Nabi kemudian sampai mengatakan, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Maka lalu teratasi secara jamaah problem tadi. Ya, analognya itu di NTB terjadi gempa. Kemudian gempa itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Sampai sekarang juga mungkin masih ada yang takut tinggal di rumah. Rasanya ini tidak bisa diselesaikan 1-2 orang.
Bahkan juga kelihatannya tidak bisa juga diselesaikan oleh negara saja. Ya. Apalagi kalau mengikuti sistem birokrasi, masih ini dan itu, sementara orang sudah ya, kelaparan, orang sudah kemudian kepanasan, nggak ada tempat untuk berteduh, harus segera. Maka ini harus diatasi secara bersama-sama, termasuk juga menggunakan mekanisme organisasi. Saya cerita tentang yang saya tahu saja. Yang saya tahu kemudian Muhammadiyah, laporan yang belum terakhir, itu sudah terkumpul uang 4,5 miliar, belum barang-barang. Sudah 2 kontainer dikirim ke Lombok, lalu 1 trek ke Sumbawa. Kemudian karena mikirkan recovery-nya itu panjang, ya, maka kemudian tidak langsung diberikan semuanya tadi, yang 4,5 miliar itu. Bahkan kemudian dibikinkan rumah-rumah sementara, ya, dibangun, dan insya Allah nanti akan dibangun sekitar 600 sampai 700 rumah oleh Muhammadiyah. Yang 4,5 miliar itu dari Jawa Timur, Bapak. Dan alhamdulillah sekedar kita sampaikan di WA, ya, bahkan kita sampaikan cukup dengan begini. Begitu terjadi gempa, kita tulis di WA atas nama PWM Jawa Timur, supaya Jumat depan hasil bekal akhirat, ya, bekal akhirat walaupun bunyinya kelonting gitu ya, bekal akhirat. Ini walaupun hanya dengan uang 100 rupiah gitu ya. Itu yang dikatakan Nabi, walaupun dengan sebutir kurma itu bagi orang yang tidak punya sama sekali kecuali 1 butir kurma. Ya. Ya. Nah, instruksinya itu hanya untuk 1 Jumat. Ternyata itu sudah terkumpul hampir 5 miliar tadi, ya. Sekarang 4,5 miliar. Nah, ini. Kalau kemudian ada organisasi lain mengikutinya, maka Muhammadiyah masuk mansanna sunnatan fansanna fil islami sunnatan hasanatan tadi. Ya. Bagi orang-orang Muhammadiyah mendapatkan apa yang telah dinafkahkan itu, dilimpahkan itu. Lalu kalau ada yang lain mengikutinya, maka kemudian juga akan mendapatkan. Maka berusahalah menjadi the first, menjadi yang pertama, ya. Syukur-syukur kalau sekaligus the best, menjadi yang terbaik. Boleh jadi orang Ansor itu yang membawa sekarung itu, ya, yang pasti dia the first, dia yang pertama, ya. Boleh jadi juga the best karena membawa barang sampai dia tidak kuat. Jadi yang seperti itu, Pak. Maka ini ajaran-ajaran Islam. Ya. Nah, jadi kita berorganisasi, termasuk adanya Islamic Center ini, pengajian diorganisir seperti ini, ya. Ada masalah-masalah diselesaikan, ya. Hemat saya, ya, Islamic Center ini juga memiliki peta masing-masing jamaahnya. Ya. Boleh jadi di antara para jamaah ada yang posisinya itu di paling bawah, ya, paling bawah. Tapi karena menjaga muruah, ya,
menjaga muruah, maka dia tidak menyampaikan kesusahan-kesusahannya dan lain sebagainya itu. Ya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Engkau mengetahui sifat-sifat mereka, orang-orang yang menjaga muruahnya dari itu. Dia tidak minta-minta, apalagi memaksa-maksa. Karena itu ini sebuah jamaah. Ya. Jadi seperti itu. Caranya bagaimana? Gampang caranya. Ya. Diperhatikan yang datang ini dari mana saja. Lalu nanti tanya RT RW-nya. Maka RT RW-nya itulah yang tahu persis. Dengan kata lain bahwa ngaji ini tidak sekedar kita membangun dimensi dalam kita sendiri-sendiri, membangun rohaninya kita sendiri, tapi juga seperti Nabi menyampaikan ayat 18 surat Al-Hasyr dan ayat 1 surat An-Nisa tadi, itu juga mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Jadi ini ajaran Islam. Dulu waktu di Rohingya itu juga ada sekitar 6 miliar dari Jawa Timur. Insya Allah orang-orang di Jawa Timur dalam konteks yang saya ketahui adalah orang-orang Muhammadiyah itu, ya, karena menyadari disemangati oleh pemikiran Kiai Ahmad Dahlan, tidak cukup hanya sampai pada bacaan walaupun fasek-faseknya surat Al-Ma'un. Ya. Tentu kalau kita baca ayat Al-Quran itu akan membangun rohani kita. Tapi Al-Quran juga mengajarkan supaya yang ada di Nas, yang ada di Quran dan hadis itu juga terwujud limaslahati, untuk kemaslahatan, ya, al-hayah al-ijtimaiyah, limaslahatil hayatil ijtimaiyah, untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan sosial. Ya. Nah, Muhammadiyah kelihatannya lebih menonjolkan dimensi ini. Yang dulu pernah saya sampaikan itu disebut dengan tatbiqun nusus, tatbiqatan waqi'iyan, ya, tatbiqatan waqi'iyatan, mengaplikasikan Al-Quran dan Al-Hadis menjadi aplikasi yang real, yang konkret, yang real dan yang konkret itu. Maka ini, dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah dengan meneladani tadi hadis tadi itu, ya, ada 115-an panti-panti asuhan di Jawa Timur ini yang dikelola oleh organisasi ini. Saya tidak tahu yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Boleh jadi lebih, boleh jadi kurang dari itu. Ya. Dan inilah umat, ya. Dan masalah-masalah ini nggak bisa Bapak diselesaikan oleh satu bagian saja. Negara pun juga kelihatannya tidak bisa. Muhammadiyah sendiri juga tidak bisa. Maka saya senang kalau kemudian, ya, di organisasi lain itu kemudian juga bersama-sama untuk membangun umat, membangun bangsa ini.
Bahkan selalu saya katakan energi kita tidak boleh habis. Bahkan tidak boleh energi kita itu menjadi tersia-sia karena kita kemudian saling mencela satu sama lain. Dan sekarang ini bangsa ini dalam kondisi yang seperti itu. Ya. Ada seorang mubalik dari Riau, ya, seringkali kemudian dipersekusi, maka kelompok yang mempersekusi itu kemudian ketika datang di Riau juga dipersekusi. Saya sedih melihat yang seperti itu. Ini Islam kayak begini. Ya, padahal urusan bangsa ini masih ya jauh untuk menjadi bangsa besar. Karena itu tidak boleh terjadi yang gitu-gitu itu. Energi kita habis. Ya. Ada bahkan yang pidato kemudian dengan mencela sana sini. Ya, saya nggak usah begitu. Ya. Kita ini umat yang sama, umat Islam. Kita ini bangsa yang sama. Bahkan tanggung jawab kita tidak hanya ya, untuk umat, untuk bangsa Indonesia. Ya. Misi rahmatan lil alamin itu menghendaki kita juga memperhatikan yang lain-lain di Palestina sana. Seperti dulu itu di Rohingya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, inilah mansana sudah. Nabi juga tidak tanya pada mereka itu tadi itu, kalian ini sudah muslim atau belum? Ya, ternyata belum kan? Tapi Nabi tidak tanya. Itu orang seperti kita, yang harus makan, yang harus berpakaian bagus. Lalu mereka datang dalam keadaan seperti itu. Ini rahmatan lil alamin. Karena itu ini harus menjadi misi kita bersama, ya. Misi kita bersama. Ya. Nah. Maka membawa misi ini ke tempat-tempat yang lain itu juga menjadi bagian penting dari dakwah kita. Dari dakwah kita. Ya. Tanggal 14 sampai 19 Agustus kemarin, kami PWN Jawa Timur, lalu juga PWNO, lalu juga dengan PT yang masuk dalam Yayasan Cheng Ho, itu menghadiri International Conference yang diadakan oleh Yayasan Cheng Ho Internasional yang pusatnya di Amerika. Ketuanya Profesor Dr. Ayun Ma. Dia seorang Cina Muslim. Lalu dia ingin menampakkan Islam relasinya dengan Cina, nah, karena dia seorang Muslim yang asalnya dari Cina lalu menjadi warga negara Amerika, ya, ingin menunjukkan bahwa Islam itu ya, damai. Bahkan simbol dari Yayasan Cheng Ho Internasional itu juga assalam yang dilukis seperti burung darah, ya, hampir seperti tulisan Arab, ya. Itu mengadakan International Conference yang pertama di Kuala Lumpur, yang kedua di Dubai, yang ketiga di Kazakhstan, yang keempat di Pakistan kemarin. 2, 3, 4 PWM Jawa Timur menyertai. Teman-teman NU baru di yang ke 3 dan ke-4 kemarin. Yang kelima akan diadakan di Jawa Timur di Surabaya tahun depan. Nah, ketika ada di Pakistan itu, di sana ada PCIM, pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah, ada juga PCINO, pimpinan cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Nah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
bermaksud mengundang PCIN. Tapi kemudian rasanya tidak enak ketika teman-teman PCNO tidak mengundang PCINO itu. Akhirnya kemudian kami berinisiatif kita undang dua-duanya, termasuk dengan teman-teman PWNO itu. Ya, di rumah makan kita makan bersama, lalu kita kemudian memberikan motivasi-motivasi kepada baik PCIM maupun PCINO itu. Saya sampaikan bahwa baik PCIM maupun PCNO, gunakanlah kemudian kesempatan untuk belajar ke luar negeri ini sebagai bekal untuk menebar rahmatan lil alamin itu. Tidak boleh PCIM, PC Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah menyia-nyiakan energinya, potensinya, apalagi menjelek-jelekan PCINO. Tidak boleh. Hemat saya juga sebaliknya juga jangan. Nanti energi kita itu akan berkurang, bahkan bisa habis di situ. Iyalah bahwa kita ini ada perbedaan-perbedaan. Tapi insya Allah kita semuanya ini banyak kesamaannya. Bukankah nabinya adalah Nabi Muhammad? Tuhannya pun sama-sama Allah. Kitab sucinya juga Al-Quran. Lalu hadis-hadis Nabi itu. Adapun berbeda itu tidak hanya kita. Imam Malik berbeda bahkan dengan muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bahkan berbeda dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam banyak hal kemudian sama. Dan mereka juga kemudian tidak saling tengkar, menghabiskan energi. Jadi karena itu ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Ini penting saya sampaikan di pengajian ini, melihat kondisi bangsa yang seperti sekarang. Kapan kita kemudian menyadari ya. Bahkan saya sampaikan andai kata kita yang Muhammadiyah punya masjid lalu direbut orang, maka hemat saya berikan saja, berikan saja, tidak apa-apa berikan saja. Bahkan kalau perlu sebelum diserahkan itu diperbaiki sebaik-baiknya, setelah itu dipersilakan. Jadi yang seperti itu, insya Allah kita masih bisa. Non sewu. Tentu saya tidak tahu kekayaannya teman-teman di Nahdlatul Ulama. Tapi yang di Muhammadiyah itu Bapak. Dan ini belum termasuk celengan yang jenengan masukkan tadi ya. Itu kita ini punya sekitar 150 triliun di Jawa Timur saja. Jadi yang seperti itu. Maknanya sekali lagi, kalau sekedar satu masjid, insya Allah kita ini bisa. Insya Allah kita ini bisa. Jadi marilah kita sama-sama al-Islam sebagai agama kita yang memberi keselamatan itu. Nabi mengatakan aslim taslam, masuklah Islam engkau, maka engkau akan selamat. Bagaimana kita bisa selamat kalau kita mencelakakan orang lain? Bagaimana kita bisa selamat kalau di dalam hati kita itu bukan dikondensasi? Jadi ini apa? Ini yang perlu kita sampaikan, kita sampaikan. Jadi di situ, inilah bagian dari muhasabah kita. Pastilah bahwa setiap orang, termasuk setiap organisasi, itu ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Jangan dilihat yang jeleknya, lihatlah baiknya. Kalau pada diri sendiri, lihatlah jeleknya. Kalau pada orang lain, lihatlah kebaikannya.
Di Muhammadiyah silahkan introspeksi melihat kekurangan-kekurangan dirinya untuk kemudian bisa menjadi lebih baik. Tapi jangan melihat kekurangan-kekurangan yang ada di organisasi yang lain. Sudah, itu urusan mereka. Jadi di sisi. Ya. Kemarin teman LDI datang ke PWM, ya, dan itu dalam rangka semacam muktamar mereka itu yang akan diadakan di Pondok Gede Jakarta. Lalu kami yang Muhammadiyah dan yang NU itu diminta untuk mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Ya. Lalu mereka rekam, yang kemarin datang lagi minta foto. Ya, minta foto, maka saya difoto, tapi dengan pesan begini, nggak usah baik-baik ya fotonya, gitu. Ya, nggak boleh baik-baik. Kenapa Pak? Nah, orangnya lo tidak baik, gitu ya. Nanti kalau fotonya baik itu pembohongan publik, gitu ya. Jadi itu Pak, ya. Jadi di situ. Dulu ketika ada acara halal bihalal kita datang ke PWNU, ya, kita datang. Jadi yang seperti itu ini kita bangun bersama umat. Demikian pula ngaji, ya, datang, ya, datangi saja ngaji di mana-mana. Ambil yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Sudah cukup begitu. Ya, sebab mesti ada baiknya, ya. Mesti ada baiknya, entah dari sisi manapun. Ya. Ngaji ini kan juga ada tidak baiknya. Ada tidak baiknya. Ada tidak baiknya. Kalau melebihi jam 7 tidak baik. Ya. Jadi itu Bapak, dan insya Allah ya, insya Allah kita ini ngurus umat melalui organisasi itu, ngambil kepada mansana sunatan tadi itu, ya, insya Allah tidak terlalu sulit. Saya mau sampaikan ya, kira-kira 3 bulan 4 bulan yang lalu PWM Jawa Timur saya meresmikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Rungkut, ya. Supaya jadi baik, saya lihat ya. Ya. Tadi Pak Nasir itu kan memaklumkan, ya. Tapi kok kelihatannya berat sekali ketika nyampaikan ya. Ya. Nanti kalau liwat-liwat sedikit, mohon, itu kelihatan berat sekali ya. Saya itu bisa nangkap Pak, yang gitu-gitu bisa nangkap ya. Nah, jadi itu teman-teman PCM Rungkut, pimpinan cabang Muhammadiyah Rungkut, itu mendapatkan wakaf tanah. Ya, nah, yang mewakafkan itu pesan, tolong tanah saya ini digunakan untuk pendidikan. Ya, jadi di situ. Jadi banyak orang-orang yang kemudian menitipkan hartanya ke Muhammadiyah. Ya. Kadang-kadang bukan orang Muhammadiyah. Ya. Karena insya Allah akan tetap menjadi milik Muhammadiyah. Dan itu akan untuk umat. Tidak akan pernah diperebutkan oleh perorangan-perorangan. Selama itu sudah sejak awal namanya Muhammadiyah. Maka ketika sudah mendapatkan tanah tadi, diurus surat-suratnya, maka pimpinan cabang Muhammadiyah Rungkut itu rapat. Karena tanahnya tidak terlalu luas, maka mereka memutuskan bikin gedung 3 tingkat. Dihitung-hitung habis 5 miliar. Alhamdulillah, pimpinan cabang Muhammadiyah Rungkut punya modal 5 juta.
Ya alhamdulillah daripada tidak punya ya. Itu sudah bagus itu punya. Kemarin di Bawean ada peletakan batu pertama juga orang wakaf. Saya tanya, dan ini bikin Muhammadiyah boarding school semacam pesantren. Saya tanya pimpinan rantingnya punya uang berapa? Tidak punya Pak. Ini PCM Rongkut masih punya 5 juta ibu-ibu ya. Nah, 5 juta mau bikin gedung 5 miliar. Namanya apa itu ibu? Namanya bikin masalah. Bikin masalah. Selalu saya sampaikan Muhammadiyah itu harus bikin masalah. Ya. Ini Pak pimpinan PDM ya. Ini PDM Madiun ini rupanya tidak terlalu bikin masalah ya. Ya. Cukup dengan ngaji seperti ini. Ingat saya kalau diundang ya pas ngaji begini ya. Rasanya kok belum pernah diundang PDM di luar ini ya. Apa masakan? Jadi ini nanti juga ada pertemuan. Saya pikir ini PDM-nya numpang di Islamic Center atau piye begitu ya. Tapi itu tadi bikin masalah. Nah kemudian apa yang terjadi? Begitu diputuskan bikin gedung 3 tingkat 5 miliar dengan modal 5 juta, itu Pak Dr. Sukadiono, beliau bendaharawan PWM dan beliau juga rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya. Entah dari kantong beliau sendiri atau dari universitas, beliau menyumbang 25 juta. Nah, coba 5 juta melompat menjadi 30 juta. 5 juta 100 sak kira-kira. Ya, 100 sak. Jadi 30 berarti 600 sak sudah ya. Sak semen maksudnya ya. Nah, ternyata Pak Sukodiono itu di sebelah rumahnya punya tetangga namanya Pak Teguh. Nah, Pak Teguh ini kemudian nyumbang 500 juta. Subhanallah. 5 juta menjadi 30 juta dalam tempo tidak terlalu lama menjadi 530 juta. Ketika PWM resmikan, ketika saya hadir, termasuk dengan Pak Sukadiono itu, saya tanya ceritanya tadi, ya. Lalu saya tanya, ini belum selesai ya, masih 1 tingkat, 2-3-nya belum. Saya tanya ini habis berapa? Habis 1,5 miliar lebih Pak. Lalu yang hampir 1 miliar dari mana? Lalu mereka bilang dipinjami Pak Teguh tadi Pak. Coba. Sudah membantu 500 masih meminjam. Lalu saya tanya, bagaimana cara bayarnya? Nyaurnya nanti. Ya itu Pak dulu yang jadi pikiran kami. Kemudian terus kami tanya sama Pak Teguh Pak. Kata Pak Teguh begini, sudah gini saja, nanti kalau sudah punya murid, nanti cicil. Coba. Kalau. Nah ketika meresmikan itu saya pidato. Lalu saya sampaikan apa yang terjadi di Rongkut ini itu ternyata sudah dinaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi sudah ada, ya. Kenapa kemudian Pak Suko tadi nyumbang, Pak Teguh nyumbang? Itu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Maka baca akhir ayat 2 surat At-Tolak dan awal ayat 3-nya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah menjadikan atau Allah memberikan jalan keluar kepada orang tersebut, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Dan Allah akan memberikan rezeki bahkan dari hal yang tidak pernah dibayangkan. Maknanya apa? Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, kan gitu kan? Dan rasanya kita semua merasa ya paling tidak ya dekat-dekatilah takwa ya. Tapi untuk mengukur ada ukuran konkretnya. Ukuran konkretnya. Ukuran konkretnya itu mulai dengan bikin masalah. Nah, iya kan? Wa yaj'al lahu makhraja. Ya, Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Jalan keluar. Ya. Jadi bikin masalah untuk uji apakah kita ini termasuk ya ja'allahu makhraja tadi wa yarzuqhu min khairin la yahtasib. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman di rumput lalu saya uji. Insya Allah pimpinan cabang Muhammadiyah Rumput ini orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka kalau ini sudah selesai, fa'idah falota fansok. Kalau sudah selesai, bikin masalah lagi. Nah, lalu wa ila rabbika farghab, maka berharaplah kepada Tuhan. Jadi itu namanya latar tabunna tobakon angkobak. Engkau benar-benar naik dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi berikutnya. Jadi ini. Jadi di situ selalu saya bilang bikin masalah. Ya, bikin masalah. Ya. Nah, iyalah kalau kita mau nggak bikin masalah itu memang enak, ya enak. Nggak terlalu pusing-pusing ngurus organisasi dan sebagainya. Maka bikin masalah, ya, bikin masalah. Kadang kita ini nggak bikin masalah, ada masalah juga tidak tahu. Ya. Ini kalau tiba-tiba hujan deras begitu kan masalah ya. Jadi yang seperti itu. Nah, jadi ini Bapak. Dan pengajian ini kan juga sudah lama, ya, sudah lama. Ya. Hemat saya, ya, hemat saya. Untuk menghidupkan kawasan-kawasan yang belum banyak orang ngaji, ya, entah dalam tempo 1 tahun, ya, 1 tahun, per kuartalnya itu pengajian diboyong ke tempat yang lain. Nah, itu bikin masalah, ya, bikin masalah. Nah, syukur-syukur kalau diboyongnya itu ke Jepang sana. Nah, itu betul-betul bikin masalah, ya, bikin masalah. Ya. Jadi di situ, ya. Pada dasarnya orang-orang Jepang itu bisa memahami, ya. Itu lebih mudah kalau hemat saya untuk menjadi muslim jauh lebih mudah. Kelihatannya, ya. Ini. Nah, ke tempat yang kemudian kering, nggak ada pengajian, nah, diadakan di sana, ya. Jadi begitu. Ya. Bahkan kalau ditambah dengan menyelesaikan masalah seperti mansana sunatan tadi, lebih bagus lagi, ya, lebih bagus lagi. Kita ke satu tempat itu kok musolanya kok tekelan saja enggak, maka beritahu yang ngasih tadi itu. Ini di samping untuk Islamic Center ini juga ada musola yang harus kita bangun. Insya Allah berlipat yang diberikan. Jadi ini, jadi intinya selalu inovasi-inovasi untuk hal-hal yang baik. Nanti kalau ditiru dengan yang lain kita mendapatkan. Termasuk Nabi seperti ini. Dan insya Allah Islamic Center ini juga termasuk as-sabiqunal awwalun minas sabiqinal awwalin, ya. Untuk mengadakan akad pagi ini loh, ya, sudah 20 tahun ya, 25 tahun, 25 tahun. Ya, setelah itu ada Bojonegoro ya, mungkin belajar ke sini. Ini, tapi jangan berhenti, ya.
Jadi seperti itu. Coba bilang sama wali kota ya, diadakan di Pendopo. Gitu loh. Nah, diadakan di Pendopo. Nanti diberi kesempatan untuk wali kotanya pidato di situ ya, untuk mengurangi pidato penceramahnya gitu ya. Jadi yang seperti itu Pak. Ini juga cara kita untuk nyambung, ya, nyambung. Ya. Insya Allah nanti dipahami bahwa kita ini tidak ada persoalan satu sama lain, ya, begitu. Ya. Bahkan cobalah sekali-kali minta izin sama teman-teman NU di tempatnya itu boleh nggak kami tempati untuk ngaji Islamic Center sini. Jadi begitu. Ya. Selalu saya bilang kalau yang satu marah, yang satunya jangan marah. Sebaiknya kedua-duanya tidak ada marah. Tapi kalau ada yang marah, kalau misalnya Muhammadiyah lalu marah, tolong yang NU itu jangan diladeni marahnya itu. Ya. Sebab orang yang marah itu akalnya separuh sudah hilang. Nah orang yang akalnya separuh sudah hilang kok diladeni kan nanti jadi juga separuh hilang juga kan gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ya, ini ya. Insya Allah bagus itu ya. Itu namanya bikin sunnah baru lagi, gitu loh. Bikin sunnah baru lagi. Ya. Jadi di situ. Bisa juga kita bawa ke kabupaten, nah gitu ya, kabupaten. Nah, di situ. Ini Ponorogo juga besar ngajinya ya di dalam kampus, itu juga 2000 orang, malah juga hampir sekian atau lebih bahkan ya. Jadi ini yang membuat dulu awal akad padi itu ini zamannya Pak Muksin ya, almarhum ya. Kemudian sekarang dijelaskan Pak Nasir dan sebagainya itu. Jadi ini Bapak ya. Jadi di situ ya. Ini juga bikin bahwa sunnah yang bagus juga bisa. Ibu-ibu membawa nasi bungkus ya. Nanti kemudian bahkan ketika ngaji begini kalau sudah terasa lapar itu langsung dimakan sambil mendengarkan pengajian sehingga tidak 1 jam ngajinya. Sehingga tidak punya alasan waktu lapar Pak. Ini sunnah yang baik juga ya. Sunnah yang baik juga ya. Apalagi yang bawa 2 lalu diberikan ke tangganya yang tidak bawa dan sebagainya. Ini. Jadi coba mikir-mikir ini sunnah yang rasanya itu kayak apa ya yang harus dibikin, gitu ya, yang harus dibikin. Ya. Jadi di situ. Dulu ada sunnah-sunnah yang juga sudah hilang. Dulu biasanya pinggir jalan di kampung-kampung ada kendi Bapak. Ya. Orang yang lewat di situ kemudian bisa menggunakan itu. Ya. Jadi yang seperti itu. Ya. Nah, ini juga ternyata juga sudah menjadi tren internasional. Di Thailand, ya, di Thailand, maghrib sini ngelak ya, mau keluar nggak ada jalan, di itu ada air yang bisa diminum, Saya mikir, loh ini loh di Indonesia dulu banyak ya, tapi berupa kendi. Sekarang ini dipijat gini lalu keluar kan? Nah, seperti model di Saudi Arabia dan sebagainya seperti itu. Jadi ini adalah sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah yang baik, tentu yang baik. Jangan yang jelek, ya, jangan yang jelek. Jadi yang seperti itu. Nah, betah kepanasan. Ya, ketika ngaji itu insya Allah sunnah kasana juga. Ya. Jelas ini diikuti. Asalnya dari sana kemudian kan ini panas diikuti yang itu kan. Yang sana yang kepanasan lebih dulu itu lebih banyak pahalanya. Jadi ini. Jadi di situ, ya, insya Allah, ya. Jadi itu. Nah, saya minta ini sudah lama 25 tahun sunnah ini
maka itu kreasinya orang-orang yang dahulu, Pak. Orang yang dahulu. Mungkin jenengan generasi berikutnya ya, itu sebangsa Pak Muhsin yang mungkin yang sepuh-sepuh masih termasuk itu. Tapi berikutnya itu. Ya, berikutnya itu. Okay. Nah, kurang setengah menit kalau berdoa. Pun saat ini dengan kondur, terus mikir-mikir masalah. Bikin masalah dengan cara bikin sunnah yang baru ya, sunnah itu. Ya, nanti kalau saya kesini lagi akan saya lihat sudah membawa nasi bungkusan atau belum. Pun monggo nyuwun datang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ala ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asyakirahu ila yaumiddin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asyakirahu ila yaumiddin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asyakirahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma lam wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma lam wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta lana rahatan min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.